Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mangtridarmo, MPM 1922 12 1001. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang vitalitas Mahkamah Industri dalam mengatasi sengketa pilkada. Yang pertama, latar belakang. Pemilihan umum merupakan ajakan 5 tahun sekali, yakni sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai konsepsi ideologi dari yaitu prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan di tingkat nasional, namun juga sampai ke daerah yang dikenal dengan pemilihan umum kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dalam kurung pilkada atau pemilik kada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrasi setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan biasanya bersama dengan wakil kepala daerah, dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut terutama memberikan landasan yang sangat kuat bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusi. Kenyataan untuk pemilihan umum terutama pilkada sangat mudah dikenal masuk dan timbul masalah, seperti adanya sengketa dan praktek nyata. Sebagai negara hukum yang demokrasi, sudah seharusnya menyediakan lembaga yang berfungsi sebagai penyelesaian sengketa hasil pemilihan pilkada. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang diberi kepercayaan oleh pemerintah sebagai lembaga yang mengurus penyelenggaraan hasil pilkada, sebagai disebut dalam lembaga yang mencapai oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi sangat banyak mengatasi permasalahan sengketa. Saking banyak permasalahan tersebut membuat MK membutuhkan yang lama dan membutuhkan banyak hakim pengabdi. Mahkamah Konstitusi kerap kali keputusan yang dibagi beberapa kasus pilkada yang memiliki hak partai sebagai penguasa. Pembahasan pihak MK kepada partai besar seperti PDI, Golkar, Demokrat diakibatkan oleh beberapa faktor. Berikut merupakan faktor-faktor kepihakan keputusan MK. Yang pertama, faktor kelelahan hakim. Pengertian pilkada diubah menjadi pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan hasil pilkada PHPUD terhadap putusan-putusan yang kontroversi, MK dengan putusan seolah-olah terwewenang yang semua hanya terkait permasalahan. Dalam kenyataan, dengan memilih volume jumlah perkara yang ada, Mahkamah Konstitusi cenderung akhirnya menjadi mahkamah sengketa pemilihan. Ada yang kedua, mobilisasi aparat birokrasi pemerintah. Keputusan MK yang memiliki partai penguasaan juga dapat diakibat oleh dengan dalam atau kenalan dekat dari partai besar. Hal tersebut berupa adanya prinsip atasan bagi secara terbuka maupun secara tertutup, atau memanfaatkan di antara aparat birokrasi, misalnya para camat atau kepala dinas. Dan adapun yang ketiga, gabungan pelanggaran mobilisasi birokrasi mengenai politik dan keberpihakan penyelenggaraan. Keputusan MK dapat memilih
partai besar dan penguasa dapat dilihat dari pemahaman sistem yang dibuat oleh para calon penjabat. Bahkan ada yang menyalahkan MK itu sendiri. Sebagai contoh adalah pemilu kada Gubernur Provinsi Jawa Timur, pemilu kada Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dan pemilu kada di Kota Mandon Provinsi Sulawesi Utara adalah ilustrasi terjadinya jenis penyelenggaraan ini. Dalam perkara Pilkada Jawa Timur misalnya dinyatakan sejumlah fakta dan penyelenggaraan yang terjadi di beberapa kabupaten. Di Kabupaten Bangkala dan Sampung misalnya tidak netral, aparat desa terlihat dari anggota KPPS melakukan sendiri. Kendala-kendala yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dan penyelenggaraan sengketa hasil pilkada. Yang pertama, sifat MK yang statis mencelupkan dua masalah, yaitu adanya pembukaan perkara sengketa hasil pilkada pada waktu tertentu dan membutuhkan para pencari keadilan dari wilayah Indonesia yang jauh. Yang kedua, dengan jumlah hakim konstitusi yang hanya 9 orang, maka mengelola sengketa hasil pilkada yang bisa mencapai 2000. Berat lebih dari 1 tahun membuat pada zaman MK sulit bekerja dengan efektif. Yang ketiga, tentang waktu penyelesaian sengketa cukup singkat, yaitu 14 hari, artinya dengan sifat yang statis dan jumlah hakim terbatas, sementara jumlah potensi sengketa hasil pilkada di Indonesia. Dan ada yang keempat, peluasan ruang lingkap kewenangan MK melalui putusan MK sendiri dalam hal tertentu menjadi kendalatan serius, sehingga dalam penyelesaian sengketa dalam kondisi pemilihan menyebabkan MK tidak akan bisa berjalan dengan efektif. Dan ada yang kelima, belum maksimalnya pengetahuan pendukung MK dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada, seperti penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa pilkada dan tersisanya jumlah partai pengganti dalam sengketa hasil pilkada. Solusi yang ditawarkan, yang pertama, sifat MK yang statis dapat diganti dengan model deteksi melalui penunjukan penyelesaian sengketa hasil pilkada seperti model penyelesaian oleh MA melalui pengadilan tinggi, atau model penyelesaian melalui MK tapi ditambah dengan adanya hakim ADOC pilkada. Yang kedua, penambahan jumlah SDM dengan penambahan jumlah partai penggantian melalui teknologi yang memudahkan, dan secara paling UP sangat membutuhkan manajemen kinerja MK. Adapun yang ketiga, masalah tentang waktu penyelesaian sengketa pilkada juga perlu diperpanjang. Jika memiliki tetap statis, maka tanggung waktu dapat diperpanjang hingga 180 hari, dan jika pemilihan ada di jenis sengketa pemilikan, maka tanggung waktu bisa 90 hari, sehingga kecil kemungkinan terjadi penumpukan kasus sehingga perkara dan diselesaikan tepat waktu. Saran dalam posisi yang demikian, moralitas, etik, dan hukum menjadi sangat penting untuk dikedepannya. Bila moralitas dan etik telah menjadi rujuk dan malah bersama, maka hukum menjadi tidak penting karena semua memiliki kedasaran yang sangat untuk saling menghormati. Dan ada yang namanya kesimpulan. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai permasalahan pilkada atau pilkada, terutama di Indonesia sendiri, menunjukkan masih banyak kegiatan demokrasi yang harus kita praktekkan.
ke depan dapat menjadi solusi untuk menerap rakyat peluang dari hasil dari pilkada agar tidak terjadi keciburan solusi dan jatuhnya etik serta moral dan demokrasi Indonesia. Sekian dari presentasi saya tutup dengan Krama Santi. Om Santi 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 Om.